kita lihat dulu anak-anak, kamu sudah tentunya melihat video yang diminta untuk diperhatikan. Kemudian diminta perubahan apa yang terjadi pada biji. Itu pengamatan diambil dari 0 sampai 49 hari pengamatan ya. Nah, Ibu mau minta dong Alexander tulis, apa sih yang kamu dapatkan, perubahan apa yang bisa kamu lihat dari video itu, Luis? Boleh disebutkan dengan lantang ya, biar teman-temannya juga mendengar. Hari pertama sama kedua itu bijinya pecah. Habis itu hari ketiga tuh bijinya mulai mengeluarkan kecambah akar. Terus hari keempat dan kelima akarnya mulai menjalar, terus mulai tumbuh batang tumbuhannya. Oke. Terus hari ke-6 itu mulai tumbuh daun. Hari ke-13 itu daunnya mulai membesar, terus tumbuh lagi ke daun. Kedua mulai tumbuh bunga kacangnya. Hari ke-30 bunga kacangnya mulai memanjang, terus hari ke-34 sampai 49 itu kacangnya udah mulai memanjang, terus sudah tumbuh subur. Oke, baik. Ada yang terlewatkan dari informasi Alexander, dia tadi mengamati per hari malah ya, Alex. Dia melihat ada progresnya per hari. Katanya tadi mulai muncul dulu akar nih. Pecah dulu ini. Muncul akar. Kemudian disertai dengan kemunculan batang daun. Batang semakin membesar. Kemudian sampai muncul ada pembungaan, begitu ya. Nah, ada yang mau menambahkan? Ada enggak, Rain Adrian, yang berbeda mungkin yang kamu dapatkan dari yang diinformasikan temanmu? Dari hasil pekerjaanmu, Reynal? Saya kayak gimana ya? Agak beda sih Mas. Cara nulisnya mungkin beda ya. Oh, kalau kamu gimana? Hari ke-0 bijinya masih normal. Hari pertamanya baru mulai keluar kecambah ke atas ke bawah, dan itu yang ke arah bawah jadi akar, dan yang ke atas jadi tunas. Itu hari 3 sampai ke 40 batang dan akarnya bertumbuh jadi lebih besar dan tinggi. Hari ke-4 sampai ke 40 daunan muncul dan mulai bertambah besar. Hari ke-2 sampai 25 putik bunga mulai besar. 26 sampai 29 bunga bertambah besar dan mulai bermekaran. 29 sampai 40 bunganya berubah jadi buah. Oke, bagus. Jadi intinya dari dua orang temanmu, mungkin yang lain juga akan ada perbedaan dalam penulisan. Cuma bisa kita lihat kesamaan bahwa di situ ada proses munculnya organ, begitu ya? Yaitu organ yang pertama sekali muncul adalah organ yang berada ke arah bawah, yaitu akar ya. Kemudian kita lihat ada progres munculnya organ batang, lalu kemudian diikuti dengan munculnya organ akar, daun. Lalu kita lihat ada progres di mana akar semakin panjang dan semakin luas ya, ya nggak sih? Kemudian ada juga batang yang kita lihat semakin tinggi dan semakin gemuk ke samping. Lalu kita lihat daun semakin lebar dan jumlahnya semakin banyak, yang awal-awalnya 2 menjadi 4, 6 dan seterusnya. Lalu mungkin di bagian akhir kita melihat ada organ yang baru muncul, begitu ya? Jadi tadi yang kamu sebutkan munculnya yang namanya bunga. Lalu bunga itu kita lihat ada progresnya lagi, memunculkan buah dan biji. Kemudian siap dipanen, kira-kira begitu ya? Nah, baik. Nah, jadi itu kurang lebih sebenarnya yang kalian sampaikan itu sama, bagus. Nah, sekarang kita diminta untuk membedakan dari setiap progres itu, kan ada yang diminta mana gejala pertumbuhan, mana gejala perkembangan. Gejala itu anak-anak tanda. Gejala COVID berarti tanda COVID apa? Nah, di antara perubahan yang tadi, yang mana yang menunjukkan tanda pertumbuhan, yang mana menunjukkan tanda perkembangan. Nah, sekarang Ibu mau minta dong Jonathan Abner, coba dulu kamu sebutkan yang kamu kerjakan Jonathan, yang kamu kategorikan sebagai gejala pertumbuhan. Pertumbuhan itu gejalanya yang kayak biji kena apa, awalnya bijinya belum masih normal kan, terus pecah, terus dia bertumbuh, terus akar memanjang, terus juga
nambah besar, terus daun juga berlebar, potong buncisnya makin banyak gitu. Oke, daun makin lebar gitu ya. Nah, buah makin besar ukurannya ya. Nah, kalau yang kamu catat sebagai gejala perkembangan apa? Kalau misalkan perkembangan itu biji muncul kecambah, terus muncul tunas kacang, eh, terus udah sih kayak gitu. Berarti kecambah dalam hal ini munculnya akar begitu ya? Itu. Oke. Nah, Ibu mau tanya Seina Bunga. Seina, ada nggak yang berbeda yang kamu temukan kategorinya dari yang disebutkan Aknel? Kalau ada yang ditambahkan, boleh tambahkan, Nak. Gejala perkembangan saya munculnya bunga. Munculnya bunga ya? Oke. Kalau Caroline, ada yang masih bisa ditambahkan Caroline? Saya udah dua-duanya itu. Itu aja. Ada yang lain? Boleh langsung dibuka aja online biar kita semakin banyak pemahaman kita. Nah, dari dua hal ini anak-anak, yang mana ini yang bisa ada ukurannya? Pertumbuhan atau perkembangan? Yang mana ini yang bisa ada satuan ukurannya? Akar bisa diukur panjangnya? Pertumbuhan ya, Bu. Yes. Jadi, agar kita lebih paham lagi dari cara kamu mengkategorikan ini, udah jelas kalian sudah mengerti menurut saya ya. Udah mulai mengerti nih, yang mana pertumbuhan, yang mana perkembangan. Jadi, kalau dia pertumbuhan, sesuatu dapat diukur. Panjang dapat diukur, ada ukurannya. Atau umum kita katakan ini bersifat kuantitatif. Jadi segala sesuatu yang dapat diukur di dalam perubahan itu, itulah pertumbuhan. Daun, lebar daun bisa diukur, Bu? Bisa. Banyaknya jumlah daun bisa diukur? Bisa. 1, 2, 3. Ada 10 daun, itu ada ukurannya. Akarnya seberapa panjang, itu bisa diukur. Diameter batangnya seberapa besar, itu bisa diukur. Batangnya seberapa tinggi, itu bisa diukur. Paham? Sel-selnya seberapa banyak, bisa diukur. Loh, sel kan nggak terlihat. Memang benar, sel tidak terlihat, bukan berarti tidak bisa diukur. Paham ya? Kalau menggunakan mikroskop, kita bisa menghitung selnya. Makanya berapa selnya? 100 sel, 1000 sel, jutaan sel. Kan ada ukurannya. Paham ya? Nah, sekarang mari kita lihat gejala perkembangan. Munculnya bunga, itu diukur. Bisa diukur? Nggak bisa. Munculnya batang, akar, muncul itu berarti sesuatu tadinya tidak ada, menjadi ada. Paham? Nah, jadi gejala perkembangan itu kita bisa amati, atau sering kita katakan ini bersifat kualitatif. Tidak bisa diukur. Daunnya sudah berfotosintesis. Dari mana tahunya? Kita bisa melihat daunnya sudah berwarna hijau. Paham? Oke. Nah, batangnya sudah mengalami perkembangan sekunder. Dari mana bisa kita lihat? Yaitu dia semakin membesar ke samping. Paham ya? Yaitu. Jadi itu bersifat kualitatif. Dia sudah dewasa. Dari mana tahunya dewasa? Sudah ada organ bunga. Jadi kalau dia kualitatif ini lebih ke perubahan fungsi. Perubahan bentuk maupun fungsi. Atau disebut berdiferensiasi. Bisa? Tadinya dia adalah sel-sel embrio, kemudian memunculkan akar batang daun. Di dalam batang juga akan ada yang membentuk xilem, phloem, ya kan, yang udah belajar kelas 11 ya. Nah, itu diferensiasi semua, itu perkembangan. Paham sampai di situ?
Jadi kalau ibu buat misalnya kayak gini, bunga berubah menjadi buah dan biji, berkembang atau bertumbuh? Boleh on mic. Kembang atau tumbuh? Kok bingung? Berkembang ya, Bu. Berkembang. Buah semakin besar ukurannya. Bertumbuh. Bertumbuh. Terbentuk jaringan kambium. Tumbuh atau berkembang? Berkembang. Berkembang. Bisa? Diameter semakin lebar. Diameter batang. Pertumbuhan. Tumbuh. Bisa? Jadi sesuatu yang bersifat dapat diukur itu kuantitatif. Itulah tumbuh. Ya. Paham? Jadi dari sini saya kira pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu bisa kita definisikan. Jadi coba dulu Gracia, kalau pertumbuhan bisa kita definisikan sebagai apa? Dari yang kamu kerjakan. Saya, Bu. Ya, Gracia Eka. Saya kemarin nulisnya pertumbuhan adalah proses bertambahnya sesuatu pada makhluk. Kencangin dulu suaranya. Sebentar. Udah, Bu. Ya, cukup. Kemarin saya nulisnya itu pertumbuhan adalah proses bertambahnya sesuatu pada makhluk hidup yang masih bisa diukur. Yes, jadi bisa kita katakan pertumbuhan dan perkembangan itu kan ada perkembangan di atau bersifat bisa beratnya, bisa jumlahnya, bisa jumlahnya, ya paham? Jadi irreversible. Artinya tidak dapat balik. Kalau batannya dari 2 meter, nggak mungkin kembali 1,5 meter. Masuk akal kan? Nah, oke. Kalau perkembangan, misalnya apa? Belajar ya kamu. Perkembangan itu proses berkembangnya sesuatu makhluk hidup yang tidak bisa diukur. Iya, berarti ini perubahan kan ya? Perubahan ya yang mencakup bentuk maupun fungsi ya dan bersifat kualitatif. Jadi kita bisa membuat penjelasan sendiri ya. Kualitatif yang tidak dapat diukur dan ini bersifat irreversibel. Nah, di sini ada sedikit anak-anak yang menjadi pro kontra. Ada beberapa sosial yang mengatakan perkembangan itu irreversibel loh, dapat balik. Perkembangan tidak dapat balik. Nah, kalau itu dari bisa dulu diterakan dia mengatakan irreversibel. Kenapa? Misalnya tadi kita sudah bisa kembali ke awal tidak sisa adanya. Jadi lebih tepatnya irreversibel. Masa sesuatu yang sudah berkembang kembali jadi nol, ya kan? Nah, jadi sama-sama bersifat irreversibel. Paham ya? Dan catatan penting, pertumbuhan dan perkembangan ini tidak bisa sisa. Yang mungkin dia berkembang tanpa terbentuk. Paham ya? Ada perkembangan ukuran, maka kemudian sebenarnya itu bervariasi atau membentuk fungsi yang berbeda. Jadi tadi ada daun itu kan bahan fungsi anak-anak kan? Ada daun baru yang tidak jadi jatuh. Jadi itu adalah cara berkembang. Paham? Ada penjelasan yang ini? Jadi apa kalau dia menjalankan dan berperkembangan, saya kira kalau dia kasih sama orang, kamu juga bisa jawab mana dan berapa mana. Ya. Next, sekarang kita lihat. Pertanyaannya biji itu tadi berkembang dari akar batang dan bentuknya ada sel yang akan tumbuh menjadi akar batang dan daun. Nah, makanya tadi disuruh alami ini ada pertanyaan.
Enggak dari yang kamu gunakan aja, biar aja Sis. Dari penerapanmu apa yang masuk di video? Yang kamu pelajari itu proses kamu menemukan. Gimana dia? Ada yang membedakan apa? Jadi tulangannya. Berarti harus jadi tulang yang akan tumbuh menjadi tanaman. Berarti yang menjadi tanaman sisi mana? Akan menjadi akar atau daun. Kira-kira udah bisa menerangkan apa yang video? Yang jawab dari jawabannya. Ada yang sebutkan pula. Ada yang sebutkan tadi. Nah, oke. Mungkin jika kalian menuliskan bagian-bagiannya ini pasti bisa menjawab. Calon akar di situ siapa? Dari nomor ini. Berarti pula kan? Berarti itu adalah bagian dari embrio. Bakal daun siapa? Pula. Bakal batang siapa? Itulah epitel dan hipokotil. Ya. Jadi ini calonnya batang. Tumbuhlah batang dari sini. Ini calon akar. Berarti dari sinilah nanti akar tumbuh. Ini calon daun atau pucuk. Inilah yang akan menjadi tumbuh menjadi daun. Ya kan? Itulah embrio. Lalu mari kita lihat, itu apa koleofil? Tadi ada yang bilang koleofil. Nah, ini agak sedikit tersendiri untuk monokotil saja ya. Monokotil itu ada pelindung embrionya. Namanya koleofil, ya, boleh tambahkan catatan di situ. Ini pelindung calon daun atau pucuknya. Sedangkan koleoida ini pelindung calon akar. Jadi inilah bagian yang utama yang ada di dalam biji. Inilah yang tumbuh menjadi tanaman itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan anak-anak. Di sini juga ada yang namanya, tadi masih ada bilang kotiledon, endosperm. Itu adalah cadangan makanan. Jadi itu semuanya berisi makanan. Makanan untuk siapa? Makanan untuk embrionya yang sedang bertumbuh. Paham ya? Nah, kalau dia di monokotil, ada yang namanya endosperm. Endosperm dan juga skuletum. Skuletum. Ya, kalau dia pada dikotil, nah kau catat ini ya, ini nanti menjadi rangkuman untuk perbedaan monokotil dan dikotil. Ya. Nah, dia itu tidak ada lagi kata-kata endosperm. Yang ada adalah kotiledon. Apa bedanya? Jadi kotiledon itu adalah alat penyerap cadangan makanan. Penyerap cadangan makanan. Jadi pada dikotil, endospermnya itu sudah terserap masuk semuanya ke kotiledonnya. Makanya tidak terlihat terpisah. Beda dengan monokotil.
ini kan endospermnya ya. Ini skeletumnya. Ini belum menyerap endospermnya masuk, makanya berada di dua bagian yang berbeda. Paham? Tapi pada intinya itu sama saja, yaitu berbicara tentang cadangan makanan. Paham ya? Ibaratnya ada yang sudah dimasukkan ke kantong, itulah kotiledon. Ada yang masih dibuat kantong, itulah endosperm. Gampang seperti itu. Ya. Tapi itu dua hal yang memang berhubungan dengan cadangan makanan. Lalu yang ketiga, embrio itu aman dalam biji karena ada pelindungnya kan? Itulah kulit biji atau kopnya, ya kan? Makanya embrio bisa aman karena ada pelindungnya. Nah, ada catatan, Bu, polo biji kenapa kalau kita bisa bertahan berlama-lama? Jadi embrio dalam biji itu disebut masa diam dari pertumbuhan atau sering disebut masa dormansi. Dormansi itu kalau hewan namanya hibernasi kan? Yang tidur itu loh, dia tidak ngapa-ngapain. Pokoknya, tapi bukan mati. Dia hanya tidak tumbuh dan berkembang saja. Ya, lalu pasti akan bertanya, kenapa dia tidak bertumbuh? Lingkungan tidak mendukung, ya kan? Tidak mendukung untuk bertumbuh. Tapi catatan, bukan berarti mati. Intinya apa? Kita tumbuhkan biji, ya tumbuh menjadi akar batang daun. Bisa? Ya. Ada pertanyaan soal mengerti? Mengerti nggak? Nah, jadi ingat masa dormansi biji itu artinya masa diam, tidak tumbuh dan berkembang bukan berarti mati ya. Gitu. Nah, ini anak-anak dormansi ini oleh satu hormon atau direlasi hormon yang terkenal dengan hormon kita bahas di depan. Ini sering disebut hormon stres. Itu artinya kalau lingkungan ekstrim atau memungkinkan. Paham ya? Salah satu yang membuat lingkungan ekstrim untuk tanaman adalah kekeringan. Makanya agar biji tetap dormansi, usahakanlah dia kering, ya kan? Tidak ada air. Aman, tidak jawab ya. Monokotil nanti sudah ada di penjelasannya tadi. Perbedaan struktur bijinya, kemudian cadangan makanannya. Kalau dia monokotil, cadangan makanannya itu disimpan dalam satu kepingan biji, makanya dia disebut monokotil. Kalau dikotil, cadangan makanannya itu disimpan dalam dua keping biji, makanya disebut monokotil. Itu tambahan dari selain dari yang kolektif. Itu juga ada videonya. Siapa yang belum ibu panggil namanya? Kita recap lagi ya. Kita lihat dulu yang paling ngantuk dan ada kayak ngantuk. Oke. Ibu kayaknya udah mulai coba anak ibu sekarang di situ. Nyamuk, Bu. Apa? Nyamuk, Bu. Nyamuk. Apa dia bilang? Anak ibu mau tanya dong aku, apa yang ditemukan dari penelusuran video tentang pekerjaan Mbak? Apa yang terjadi pertama sekali? Sebentar, saya coba. Tadi kamu kayaknya di situ. Tes. Silakan, Bu. Oke.
Tunggu akar dulu ya, Bu. Tiba-tiba tumbuh akar dalam perkecambahan. Nah, ini nggak nonton videonya nih ceritanya nih. Padahal di video itu jelas-jelas ada penjelasannya loh, Timo. Ada 3 bendera itu nanti tetap berkibar. Oh, langsung katanya akar itu bisa lebih lah. Dari skala Wito, masih kamu lihat. Dan perbandingannya jangan terlihat. Sampai dengan pertama proses air dalam biji menuju embrio sehingga merangsang membentuk halaman berdiri. Intonasinya agak dipertegas. Proses masuk air Ini sering juga dikenal dengan kata inhibisi. Kenapa beda, Bu? Osmosis atau difusi itu melewati membran sel. Tapi kalau ini melewati ada lubang kecil pada biji yang disebut mikromedia. Oke, masuknya air itu apa? Pengaruh masuknya air itu. saya itu merangsang pembentukan halaman berdiri. Yes. Jadi anak-anak ini sangat penting peranan air ini satu hormon yang kita sebut hormon Gibberelli pada embrio ya. Nah, pertanyaannya, Ibu mau lempar pertanyaan ini untuk Kevin. Kevin, DNA yang aktif ini fungsinya apa? Oh, di sini ada Kevin banyak ya? Itulah masalahnya kalau Kevin ada 2. Kevin ada? Ya, Bu. Jadi apa, Bu, pertanyaannya? Gibberelli ini tuh peranannya apa? Nanti hormon Gibberelli akan menunjukkan aldosteron dan aldosteron ini akan memberi respon dengan membentuk enzim alfa amilase. Yes, jadi keberadaan hormon itu memicu lapisan aldosteronnya. Ini anak-anak ini tempat protein ini. Kenapa fungsinya protein? Protein untuk pembentukan yang penting dalam hidup. Enzim. Bisa dikatakan tanpa enzim, maka tubuh kita tidak akan berfungsi. Enzim itu fungsinya apa? Enzim akan memicu metabolisme. Metabolisme salah satunya apa, Bu? Metabolisme itu salah satunya adalah respirasi. Yaitu pemecahan cadangan makanan yang kita bicarakan tadi. Ini dipecah menjadi energi. Paham? Gak ada kehidupan kalau gak ada energi. Cadangan makanannya apa? Itu kebanyakan karbohidrat kan ya? Maka di biji itu kan mengandung karbohidrat, protein. Salah satu enzim itu adalah amilase. Yang udah belajar di kelas 11. Amilase adalah pemicu amilum atau karbohidrat menjadi energi. Nah, keberadaan energi lah. Energi ini memberikan apa? Memungkinkan untuk sel-sel embrio bertambah banyak, berarti tumbuh, kemudian berdiferensiasi dan berkembang. Maka dari sini kita lihat muncullah akar, muncullah batang, muncullah daun. Inilah yang kamu katakan kecambah. Wah, udah berkecambah. Kalau
sudah berkecambah, berarti perkecambahan sudah selesai. Paham? Nextnya apa, Bu? Kamu lihat lagi dia bertambah besar. Kenapa? Sudah terjadi proses fotosintesis menghasilkan makanan. Paham ya? Akar sudah berfungsi mengambil zat hara di dalam tanah. Daun sudah berfungsi untuk fotosintesis. Maka ketersediaan energi akan terus berlangsung. Itulah yang memungkinkan perkembangan selanjutnya. Paham ya? Enggak langsung bunga yang muncul kan? Begitu berkecambah langsung bunga yang muncul. Tidak mungkin. Jadi harus ada dulu faktor pendukungnya. Batangnya harus cukup besar, daunnya cukup banyak, makanan tersedia. Jadi singkatnya kalau kamu nggak harus menyentuh bahasa mungkin ya, tapi intinya harus dapat. Air masuk ke dalam biji. Air mengaktifkan embrio atau melepaskan hormon ginerelin, mengaktifkan pembentukan enzim protein yang tersedia. Yang penting untuk perkembangan apa? Apa perlu yang mendukung perkembangan? Di luar dari biji. Yang barusan kita bahas. Cetro, bisa dengar Ibu? Hah? Energi. Itu dari dalam. Eksternal loh. Eksternal itu di luar dari embrio itu. Air bukan? Kalau air, kenapa kamu takut? Enzim itu adalah faktor dalam kan? Karena itu berasal dari si embrionya. Hormon ginerelin itu adalah faktor dalam, itu berasal dari embrionya, paham? Air yang pertama, air. Selain air, apa? Untuk melakukan respirasi, sel apa? Karena yang berespirasi ketemu apa? Kemudian reaksi metabolisme sangat membutuhkan suhu yang optimum. Kalau biji itu kamu rendam di dalam air tapi masukkan feeder, dia tidak akan tumbuh. Kalau biji itu kamu masukkan ke dalam air panas, dia bukannya tumbuh tapi jadi matang. Enak dimakannya, dia merusak enzimnya. Jadi enzim itu harus berada pada suhu yang optimum. Kalau ada yang mengatakan tanah nggak penting tanah untuk perkecambahan, makanya kecambah bisa di dalam laboratorium. Di atas atas kita bisa kasih. Yang penting kita kasih air suhu yang tepat dan oksigen. Apakah perkembangan selalu butuh cahaya matahari? Tidak. Buktinya kita kadang menanam biji itu ke dalam tanah kita tutup, ya nggak sih? Nanti dia akan melanjutkan kita. Cadangan makanan habis, maka dia butuh yang namanya cahaya matahari. Itulah yang kita sebut unsur hara. Ya, itu. Semua adalah faktor yang paling penting. Ada pertanyaan, Sofa? Bisa dimengerti? Kalau tidak dimengerti, kamu bebas bertanya. Kita sampai jam berapa ini? Timekeeper-nya siapa di kelas ini?
Oke, kalau begitu, ini saya kira anak-anak sudah menonton videonya ya, yang mana berkecambahan hipogeal dan epigeal. Kalau begitu, mari kita tentukan. Boleh langsung on mic aja ya. Satu, hipo atau epi? Maaf Bu, waktunya Habis ya? Yes, Kiel? ya, 9.50. Oh, udah lewat malah ya. Oke, kalau begitu, silakan selesaikan sampai pertemuan 2. Di tahun kita akan ketemu. Ingat ya saya, Saperius, yang paling pertama Ibu akan tanya ya. Nanti karena habis ini hari ini kamu sudah dapat peringatan pertama dari Ibu ya. Jadi Ibu akan cek